Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku ya. Jadi seperti biasa saya ingin sharing-sharing berbagi informasi seputar asam lambung ketansetia buat teman-teman semuanya, khususnya yang masih parah, yang masih awam, yang belum tahu apa-apa tentang asam lambung ketansetia ini. Semoga kalian segera menemukan channel atau segera menemukan video tentang membahas asam lambung ketansetia ya. Jadi bagaimana kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat. Saya juga selalu sehat, tambah sehat, bisa sembuh total 100% itu ya. Jadi kita itu pengennya cuma satu, sembuh total 100%. Benar gak? Jadi buat teman-teman yang suka, yang pengen mendukung channel Aslamku ini, kalian mudah dengan cara klik subscribe di bawah ini ya. Ada tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet sampai berubah menjadi warna abu-abu. Karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun ya. Jadi silahkan subscribe di bawah ini. Ada tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet sampai berubah menjadi warna abu-abu. Karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Jadi seperti biasa saya ingin berbagi informasi seputar asam lambung ketansetia ya buat teman-teman semuanya. Saya pernah mengalami entah itu anxiety atau entah itu dari asam lambung. Kalau menurut saya sih dari anxiety ya, karena ketika saya tidur itu ada saja yang diimpikan ya. Jadi mimpi-mimpi buruk ketika asam lambung ketansetia, nah itu mimpi dikejar-kejar orang, mau dibunuh ya, entah itu masalah ekonomi, mimpinya yang buruk-buruk, masalah keluarga ya, pokoknya banyak. Saya dulu pernah kayak gitu ya, dan itu nggak lama banget sih, cuma ya waktu itu saya kaget loh, kok sekali mimpi kayak gini, terus mimpi kok kayak gini lagi ya, setiap hari gitu ya. Saya setiap tengah malam itu kebangun karena mimpi buruk itu. Mimpi buruk itu semacam kita itu mimpi kalau hubungan rumah tangga kita itu, saya itu berantakan ya. Jadi gitu, mimpinya yang jelek-jelek pokoknya. Ada mimpi nanti orang tua meninggal, ada mimpi ya pokoknya mimpinya yang aneh-aneh ya. Kok bisa gitu ya? Karena itu gini ya, ketika anxiety masih tinggi, masih cemasnya masih tinggi, itu ada saja yang dipikirkan ya. Jadi memang menurut saya kebanyakan penderita itu seperti itu ya, seperti itu. Mungkin kalian yang nonton ini masih seperti itu, masih mungkin. Kalau yang enggak ya udah alhamdulillah ya. Kalau yang masih itu gini, kita berusaha untuk menenangkan diri, istighfar ya. Jangan terlalu kalian pikirin ya. Memang itu muncul kalau kita waktu tidur mimpinya buruk terus, itu memang itu sangat-sangat mengganggu ya, sangat mengganggu sekali. Nanti kita kebangun, kita untuk tidur lagi itu susah ya, karena masih kepikiran tentang hal tersebut ya. Karena hal itu seperti nyata gitu ya, seperti nyata. Kita itu seperti seperti seolah-olah kita itu benar-benar itu terjadi gitu ya. Itu menurut saya begitu. Dan untuk mengatasi itu, saran saya sih kalian udah pasrah aja. Pasrah itu nggak akan kenapa-napa ya, itu nggak akan kenapa-napa. Pasrah, udah jalanin aja. Yang penting kalau kalian kebangun mimpi buruk itu nggak usah mikirin yang aneh-aneh, udahlah pasrah, istighfar ya. Kalian coba dengerin sholawatan ya bagi yang Islam, atau dengerin apalah biar lupa dengan mimpi yang baru kita mimpikan itu ya. Jadi saya dulu begitu, itu berisik ya, ada ayam berisik. Jadi memang di tempat saya itu berisik terus ya, entah itu buat video apa, itu pasti ada aja yang berisik ya. Jadi itu ayam mungkin dikejar-kejar sama pemiliknya. Jadi memang mimpi buruk itu saya juga waktu itu kaget ya. Loh, kok bisa mimpi buruk terus setiap hari loh? Ini kenapa ini? Saya itu kenapa?
saya gitu, saya tetap mikirin loh, tadi kan saya itu kenapa ya, saya itu pagi-pagi bangun saya mikir loh, ini kenapa ya kok bisa kayak gitu ya, mimpinya itu mimpi yang buruk-buruk terus seolah-olah itu hal yang jelek-jelek itu menimpa saya gitu ya. Jadi itulah yang namanya kecemasan mungkin ya, terus mudah panik juga mungkin begitu, karena memikirkan asam lambung yang nggak sembuh-sembuh, mungkin begitu ya, mungkin begitu, karena asam lambung dan pikiran itu kan apa itu berhubungan, berkaitan gitu ya, menurut dokter itu begitu. Dan untuk saya terbebas dari itu nggak diapa-apain ya, cuma saya itu gini, saya sering dengerin sholawatan, terus tidurnya jangan malam-malam gitu ya, minumnya air putih hangat terus, makan tetap dijaga, 3 pola hidup sehat, dan tantangan-tantangannya itu jangan dilanggar gitu ya. Udah itu saja, terus nanti lama-lama hilang sendiri. Dan kalian harus itu berisik kali ya, tadi udah hilang, terus berisik lagi, itu mungkin dikejar-kejar sama anak kecil atau sama pemiliknya, nggak tahu ya. Jadi memang harus dilatih. Kalian tiba-tiba mikirin, nah kalian berpikir saja, wah itu cuma anxiety, gitu saja, itu bukan pikiran saya yang sesungguhnya gitu ya, karena pikirannya kita yang sesungguhnya itu pikiran normal ya, pikiran normal, nggak ada rasa takut, rasa kecemasan, rasa apalah yang bikin kita itu tidak nyaman gitu ya. Jadi semua itu memang harus dilatih, harus kita sendiri yang bisa. Kalau nggak kita sendiri siapa lagi? Bisa juga kalian mungkin pakai obat dokter dari psikiater ya, mungkin bisa ya, mungkin bisa. Tapi kalau kalian cocok dengan obat psikiater ya silahkan dipakai ya, silahkan dirutinin ya, semoga saja bisa sembuh dengan obat itu. Kalau kalian udah sampai lama konsumsi obat tersebut atau bahkan sampai sekarang ketergantungan, itu saran saya janganlah ya, kalau obat kimia itu jangan sampai ketergantungan, soalnya itu ya kemungkinan itu ada efeknya nantinya ya, karena itu obat kimia gitu ya, itu menurut saya. Kalau kalian mungkin yang sudah hilang, mungkin pernah seperti saya, coba kalian komen, mas saya pernah seperti saya ya, karena sensasi dari asam lambung dan anxiety itu banyak, pokoknya saya bahas semuanya yang saya ingat, langsung saya bahas, saya buat videonya gitu ya. Jadi saya itu nggak apa adanya gitu ya, kalau saya merasakan ya merasakan, kalau enggak ya enggak gitu ya. Jadi itu mimpi buruk ketika asam lambung dan anxiety, wah itu rasanya nggak karuan, saya udah sensasi banyak sekali, ditambah dengan kalau tidur sering mimpi buruk gitu ya, mimpi buruknya itu seperti seolah-olah itu nyata. Jadi kita itu seperti dikejar-kejar orang, seperti seperti diteror gitu ya, seperti teror, ada hal-hal yang jelek-jelek pokoknya masuk semua masuk ke dalam mimpi. Saya sampai berhari-hari, mungkin 1 bulan, mungkin ada ya 1 bulan itu tentang mimpi buruk ya, nggak lama banget kok saya tentang mimpi buruk itu ya. Kadang mimpi masalah pekerjaan ya, kadang keinget lagi ya, itu ya. Kalau masalah pekerjaan sih mungkin itu wajar ya, kalau masalah pikiran atau mimpi yang buruk-buruk itu menurut saya tidak wajar itu karena pikiran kita sendiri, karena kita mikirin sakitnya nggak sembuh-sembuh, terus tambah kita panik, tambah cemas, pikiran kita ikut terganggu gitu ya. Jadi semua itu nggak apa-apa, nggak akan kenapa-napa. Nyatanya saya sendiri nggak kenapa-napa ya, memang rasanya nggak karuan, nggak bisa kita seperti kita stop, itu susah ya, karena itu dari kita sendiri ya, memang nanti lama-lama hilang sendiri. Yang penting kalian cara berpikirnya bisa baik, bisa dilatih, biar kalian itu tidak dikit-dikit kepikiran jelek, terus tambah panik lagi gitu ya. Itu jangan ya, kalian harus dilatih, cari kegiatan yang normal-normal aja.